Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Hadratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ustadz, para takmir dan para jamaah masjid Abu Bakar yang saya hormati, alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari ini sekalipun ini banyak godaan terutama Piala Dunia tentu bagi kita yang hobi nonton seperti saya ini hampir setiap hari itu nonton bola 3 partai sampai 5 partai termasuk tadi malam jam 12 juga asik nonton juga Maroko dengan Kanada 3-0 tadi jam 4 juga masih asik juga nonton Prancis dengan Paraguay tapi karena tadi terpaksa bismillah ke masjid dulu untuk kuliah subuh Nah, sekiranya waktunya cukup, bisa nyambung lagi, nonton lagi Hadirin hadirat rahimakumullah, maka istri tadi sengaja membuatkan teh panas tawar campur dengan tolak angin ini Pak Ini barangkali ini doping Pak Jadi tolak angin cair herbal dengan campur dengan teh panas tawar Pak Ini. Bisa Bapak Ibu nanti coba Pak Memang ini enak Pak Jadi kalau badan kurang enak ini, kalau minum ini mungkin sugesti juga Pak Baik hadirin hadirat rahimakumullah, pada kesempatan hari ini saya sengaja membawakan satu buku ini. Mudah-mudahan buku ini nanti setiap saya kajian akan nanti bersambung Pak Nanti pada saatnya saya diamanati hadir di masjid ini, insya Allah akan bersambung berlanjut Ini judulnya Al-Adah Al-Khati'ah fi Hayatil Muslim Al-Adah Al-Khati'ah fi Hayatil Muslim Jadi kebiasaan-kebiasaan yang keliru dalam kehidupan seorang muslim Ini sebenarnya buku ini bersifat korektif Jadi untuk membenahi, mengkoreksi barangkali apa yang sudah kita lakukan selama ini terutama dalam hal masalah ibadah ini ada yang mungkin belum sesuai maka kita akan coba koreksi dan kita perbaiki tentu dari spirit dan semangat hijrah karena ini Muharram Muharram identik dengan hijrah Hijrah identik dengan at-taghayyur wa tashih Jadi perubahan dan perbaikan Maka kita akan coba memperbaiki diri Baik Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin nanti kita akan mulai dalam masalah toharoh Nanti insya Allah kalau ada sisa waktu, kesempatan lain kita akan sambung dengan masalah masjid, masalah sholat dan sebagainya. Hadirin hadirat rahimakumullah, pertama kita akan coba di bab, memang di buku ini tidak hanya masalah ibadah tapi juga akidah, ibadah, muamalah termasuk akhlak Maka kita akan fokus di ibadahnya Maka yang pertama akan kita mulai dari bab toharoh Apa yang bisa kita benahi, perbaiki dalam masalah toharoh Bersuci Maka yang pertama, tidak membaca basmalah tidak membaca basmalah
Baik saat kita memulai untuk berwudu ya, atau tayamum, atau juga kita mandi janabah ya. Ini tidak membaca basmalah untuk memulainya ya. Tapi saya yakin Bapak Ibu ya yang sudah sering aktif di kajian-kajian, saya kira sudah mengamalkan ya. Ketika akan berwudu kita memulainya dengan baca basmalah ya. Tayamum juga mulainya dengan basmalah ya. Kemudian ketika mandi janabah pun dimulai dengan baca basmalah ya. Nah ini tentu baca basmalah ini ya, sebagaimana hadis pada umumnya ya, maka setiap kita akan melakukan perbuatan yang baik, aktivitas yang baik ya, maka diawali dengan baca basmalah ya. Kulladzi amri zibalin la yubda'u bi basmalah fahuwa aqta fahuwa ajdam ya Pak ya. Jadi setiap kali perbuatan baik yang tidak la yubda'u bi basmalah, yang tidak dimulai dengan baca basmalah, maka aqta ajdam ya. Aqta itu berarti kotor, berarti terputus apa? Keberkahan ya. Hilang keberkahannya ya. Maka dengan baca basmalah ini apa? Maka diharapkan akan apa? Mendatangkan, membawa keberkahan. Aktivitas apapun ya. Termasuk maaf ya, ketika memulai berhubungan suami istri juga baca basmalah, bukan kelalen nih Pak ya. Ini ya. Hadirin hadirat rahimakumullah ya. Baca basmalah ini dalam bersuci ini hukumnya wajib apa sunnah ini Pak? Wajib apa sunnah Pak? Nah ini pendapat yang rojih memang sunnah ya Pak ya, bukan wajib ya Pak ya. Memang dalam hal ini ada dua pendapat ya Pak ya. Ada dua pendapat. Pertama yang berpendapat wajib. Yang kedua adalah yang berpendapat sunnah. Tapi yang rojih adalah yang sunnah. Yang berpendapat wajib itu tentu menggunakan beberapa hadis ya. La wudu'a liman lam yadhkurismallah ya. La wudu'a liman lam yadhkurismallah ya. Kata-kata la wudu'a bisa bermakna la sihata, tidak sah, atau tidak ada wudu tanpa baca basmalah ya. Sehingga dari hadis ini ulama yang pertama ini menghukuminya basmalah adalah wajib ya Pak ya. Namun pendapat yang kedua adalah yang berpendapat sunnah. Ini yang rojih, yang kuat ya Pak ya. Ini hadisnya diantaranya adalah tawaddu'u bi bismillah ya. Berwudulah kalian dengan baca basmalah ya. Kemudian hadis yang lain atau ayat ya, ayat Al-Qur'an yang berisi perintah tentang wudu ya. Di antaranya surat Al-Maidah ayat 6 ya Pak ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiq wamsahu biru'usakum wa arjulakum ilal ka'bain ya Pak ya. Ini dalil apa? Perintah tentang apa? Wudu ya Pak ya. Nah. Maka dari ayat ini tidak menyebut basmalah ya Pak ya. Idza qumtum ila shalah, apabila kamu hendak salat, maka apa? Faghsilu wujuhakum ya. Maka membasuh wajah ya Pak ya. Ini yang rukun ya Pak ya. Ini yang rukun. Kemudian wa aydikum ilal marafiq. Tangan sampai siku ya, kanan kiri ya Pak ya. Wamsahu biru'usakum, mengusap ke kepala ya. Usap kepala ini dari atas ujung rambut sampai ke belakang, depan lagi, kemudian langsung ke telinga ya Pak ya. Ya, ini satu gerakan ya Pak ya. Antara rambut kepala dengan belakang ini ya, dengan telinga ini satu gerakan ya Pak ya. Bukan pel kemudian ini Pak ya. Tapi satu gerakan Pak ini. Kemudian wa arjulakum ilal ka'bain, kaki sampai mata kaki itu yang 4 yang rukun ya Pak ya. Maka di situ tidak menyebut ada basmalah ya. Maka dari ayat ini menunjukkan basmalah itu bukan rukun, bukan wajib, tapi hanya sunnah ya. Jadi basmalah adalah sunnah, bukan syarat sah ya. Basmalah menyempurnakan ibadah dan bernilai ibadah ya. Dan waktu membaca basmalah ya, pada saat kita berwudu adalah sebelum membasuh telapak tangan ya Pak ya.
Jadi sebelum basuh taplak tangan kita baca basmalah ya. Lah bagaimana kalau lupa baca basmalah ya Pak ya? Lupa baca basmalah. Kalau kita makan lupa baca basmalahnya kapan Pak? Masih boleh nggak baca basmalah? Sudah usoli separoh jebule nembe kemutan. Nah, aku mau orang baca basmalah gitu. Bahkan 31 plokan baru kemutan aku durung maca basmalah kayaknya. Maka tetap ya disunahkan baca basmalah sekalipun sudah di pertengahan makan apa? Bismillah fi awalihi wa akhirihi ya Pak ya. Dalam berwudu pun seperti itu ya. Kalau dia ingat di pertengahan wudu karena lupa di awal baca basmalah, maka di pertengahan wudu pun kita boleh baca basmalah. Kita sedang basuh tangan sampai siku, boleh ya, boleh kita baca basmalah karena lupa di awalnya. Hadirin hadirat rahimakumullah ya. Jadi tadi saya sempat masuk di kamar mandi sini ya Pak ya, klosetnya sendiri ya Pak ya, yang untuk anak sendiri ya Pak ya. Tapi ada yang kamar mandi yang campur ya Pak ya, sama klosetnya ya Pak ya. Nah ini kalau boleh nggak kita baca basmalah di dalam kamar mandi Pak? Boleh nggak? Nih, ya. Apalagi ada klosetnya ya Pak ya. Ini. Jadi kalau ada klosetnya cukup dalam hati ya Pak ya, cukup dalam hati. Tapi kalau terpisah dari kloset ya, itu boleh melafalkan baca basmalah. Tapi kalau ada klosetnya, ini cukup dalam hati baca basmalahnya. Hadirin hadirat rahimakumullah ya. Itu jadi poin yang pertama adalah tidak membaca basmalah ya. Maka bagi kita yang saat ini maaf ya, selama ini belum baca basmalah, maka kita benahi, kita koreksi supaya apa? Kita memulai wudu, tayamum, bersuci dengan baca basmalah. Jadi karena basmalah itu sunnah, sehingga kalau luput tidak baca basmalah, maka tidak perlu mengulang wudunya ya Pak ya. Dan wudunya tetap sah ya Pak ya. Kemudian yang kedua, membiarkan sisa kencing ya. Membiarkan sisa kencing ya Pak ya. Ini ada satu hadis ya yang saya catat ya Pak ya. Di mana Rasulullah SAW pernah di suatu hari ya jalan-jalan ya melewati apa? Area kuburan ya Pak ya. Dan beliau mendengar ada dua penghuni kubur yang disiksa ya Pak ya. Nah, kemudian Rasulullah mengatakan ya kepada para sahabat menceritakan ya, innahuma yu'adzibani wa ma yu'adzibani fi kabir imma hadza faqan la yastanzihu minal baul wa amma hadza yamshi bin namimah. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim ya Pak ya. Jadi diazabnya mereka berdua itu bukan apa? Ini karena apa? Pertama apa? Yamshi bin namimah. Apa yamshi bin namimah? Orang yang suka apa? Mengadu domba Pak. Yang kedua la yastanzihu minal baul ya. Tidak apa? Membersihkan diri dari apa? Kencing apa ya? Ini pengertiannya apa Pak? Tidak cebok, tidak disiram apa ya? Atau membiarkan air kencing itu mengenai badan pakaian kita Pak ya. Maka harus hati-hati Pak ya. Ini kalau Bapak baul itu ketika kencing berdiri apa jongkok Pak? Biasanya. Kadang berdiri, kadang jongkok ya. Nah ini memang tidak ada satu hadis pun ya yang menyebutkan larangan kalau bagi pria ya Pak ya, bagi kita laki-laki tidak ada satupun hadis yang menunjukkan larangan ya kencing sambil berdiri ya Pak ya. Artinya berarti mubah boleh Pak ya. Tapi memang akan menjadi makruh jika itu kemudian memercik ya di badan pakaian kita Pak. Maka harus hati-hati dalam menjaga kebersihan dan kesucian ya Pak ya. Tapi memang bagi para wanita ya ini memang sangat tidak disarankan kencing sambil berdiri ya Pak ya. Ini bagi wanita ya Pak ya. Maka umumnya kencingnya sambil duduk ya Pak ya. Karena memang maaf uratnya pendek ya Pak ya. Jadi anatomi uratnya pendek ya. Ini tentu apa?
akan berbahaya juga, akan berdampak buruk ya dari sisi medisnya ya Pak ya. Kalau kencing sambil berdiri bagi wanita ya Pak ya, akan menimbulkan beberapa resiko ya. Di antaranya apa? Infeksi kandung kemih ya, tidak tuntas ya, bakteri berkembang biak ya, dan bisa mengganggu fungsi otot dasar panggul dalam jangka yang panjang ya Pak ya. Ini bagi wanita memang sangat tidak disarankan untuk sambil berdiri ya Pak ya. Ini kalau laki-laki kan khitan itu wajib ya Pak ya. Kalau wanita wajib apa enggak Pak ini Pak? Ya. Memang kalau wanita ini kalau menurut para ulama hukumnya ada 3 ya Pak ya. Pertama wajib, yang kedua sunnah, yang ketiga mukarramah, kemuliaan ya Pak. Saya kemarin di satu kajian ada ya teman ya, dia baru pulang ya, baru selesai ikut walimatul khitan Pak ya. Jadi ada teman itu sebelum maghrib baru selesai pulang dari walimatul khitan ya, ikut kajian di masjid ya, ketemu saya itu. Kata penceramahnya ya, kalau anak yang belum sunat ya Pak ya, katanya belum sunat ya, itu kan membawa najis ya Pak ya, di kulupnya ya Pak ya. Sehingga jangan dekat-dekat ya. Katanya kalau tempelan saja, menempel badannya saja itu katanya sholatnya jadi tidak sah Pak. Ini benar apa enggak Pak seperti itu Pak ya? Iya. Loh, bagaimana dengan anak-anak kecil yang belum sholat ke masjid ya Pak ya? Itu berarti sholatnya sah apa enggak Pak mereka ya? Kalau menyisakan apa? Najis dalam kulub ya Pak ya. Nah ini. Nah ini Bapak Ibu yang saya hormati, khitan itu kan berarti memotong kulub ya Pak ya. Nah, supaya apa? Lebih sempurna dalam bersuci ya Pak ya. Gitu ya. Makanya ini supaya lebih sempurna ya, dalam bersuci, sehingga juga sempurna juga dalam ibadah sholatnya ya Pak ya. Namun demikian Bapak Ibu yang saya hormati ya, kalau basah ya Pak ya, kalau basah ya, dan kemudian basahnya itu menempel pada orang ya, mungkin orang tuanya karena mangku atau karena gendong atau apa ya Pak ya, karena basahan kencingnya itu kemudian menempel pada badan atau pakaian, ya itu memang akhirnya kena najis ya Pak ya. Tapi kalau kering ya, apalagi pakai pempes ya Pak ya, itu kan kering, ketika menempel kan nggak apa-apa Pak ya, nggak berdampak pada orang yang menempel ya Pak ya, kecuali basah ya Pak ya, kecuali basah. Apalagi itu kan dalam kulub ya Pak ya, dalam kulub itu kan sulit dijangkau Pak ya, kecuali di luar ya Pak ya. Kalau di luar sudah dibersihkan, disucikan ya sudah bersih Pak ya. Kalau yang namanya di dalam kulub itu ya, kan itu kan susah dijangkau Pak ya. Sehingga Pak ini namanya najis ma'fu ya Pak ya, najis ma'fu Pak ya, maka nggak apa-apa Pak ya. Masuk Pak ya, Rasulullah dulu ajak putune maning masjid ya, Husain Hasan sampai ya Pak ya, itu mereka sudah sunat apa belum anak-anaknya cucunya Pak? Ustaz, belum ya. Nah itu Rasulullah sholatnya batal enggak? Karena najis enggak? Kan enggak Pak ya. Nah ini ya Pak ya, jadi seperti itu ya, kecuali basah ya, itu menempel ya. Hadirin hadirat rahimakumullah ya, jadi yang kedua adalah membiarkan sisa kencing ya Pak ya. Tadi terazab karena suka mengadu domba ya, yamshi bin namimah. Yang kedua la yastanzihu minal baul ya Pak ya, artinya tidak membiarkan sisa kencing ya Pak ya. Maka kencing ya disiram ya Pak, disuci ya, bersihkan ya Pak ya, dan hati-hati supaya tidak memercik di badan dan pakaian ya Pak ya. Hadirin hadirat rahimakumullah ya. Kemudian yang ketiga ya adalah menghadap kiblat saat buang hajat ya Pak ya. Menghadap kiblat saat buang hajat ya. Ini saya lihat tadi di sini klosetnya ngadepnya kemana ya? Ngalor ngidul apa ya? Ngalor ngidul ya Pak ya. Bukan barat timur ya Pak ya. Sehingga ini pas ya, sudah tepat ya, tidak menghadap dan tidak membelakangi kiblat ya Pak ya. Tentu untuk penghormatan kepada kiblat ya Pak ya.
Nah ini bagaimana kalau sudah kadung Pak? Mungkin gawene tukang batune orang arti gawene wis ngadepe kalau ngulon ngetan bagaimana Pak caranya? Ya tinggal posisi kita ketika buang hajat ya Pak ya. Ya. Bagaimana supaya tidak menghadap dan tidak membelakangi kiblat ya. Namun memang ada pendapat ya yang tidak membolehkannya itu menghadap dan membelakangi kiblat saat berada di luar bangunan ya Pak ya. Saat berada di luar bangunan. Adapun yang di dalam bangunan yang ada pembatasnya itu tidak dilarang ya Pak ya. Jadi kalau di luar yang tidak ada pembatas bangunan itu yang nggak boleh ya Pak ya. Tapi yang ada pembatasnya dalam bangunan itu ada pendapat yang seperti itu. Tapi tetap kita upayakan, usahakan baik di dalam maupun di luar ya agar tidak menghadap dan membelakangi kiblat ya untuk penghormatan kepada kiblat. Hadirin hadirat rahimakumullah ya. Kemudian yang keempat adalah menjawab salam saat buang hajat ya Pak ya. Ada orang ya saat kita berada di sedang buang hajat, kemudian ada yang mengucapkan salam, assalamualaikum ya Pak ya. Ini jawab enggak Pak salamnya Pak? Ya, lagi asik di dalam ya Pak ya. Lagi ngeden boleh ana salam ya Pak ya. Nah, ini Rasulullah SAW juga pernah ya di suatu hari ketika buang hajat ada yang mengucapkan salam ya. Dan Rasulullah tidak menjawab salamnya ya Pak ya. Tidak menjawab salamnya kenapa? Sedang buang hajat ya. Ini hadis riwayat Muslim ya dan Tirmizi. Namun sebagian ulama membolehkan berbicara jika dalam keadaan darurat ya. Dalam keadaan darurat ya. Misalnya karena memberikan peringatan atau sesuatu yang membahayakan orang lain ya ketika melihat saat itu ya. Jadi kalau hanya sekedar bicara ya Pak ya dan itu urgen penting ya atau sifatnya darurat itu boleh ya Pak ya. Tapi tidak kemudian berkomunikasi secara intens apa ya ngobrol ya. Jadi ini lagi buang hajat kita buang hajat ya Pak ya. Atau di dalam di luar ngobrol ya Pak ya. Nah, tidak seperti itu. Jadi hanya sekedar bicara yang singkat ya dan ada urgen ya Pak. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian berikutnya adalah buang hajat di air tergenang ya Pak ya. Di air tergenang yang tidak mengalir ya. Tentu ini akan berdampak kepada apa? Pencemaran air ya Pak ya. Pencemaran bahkan menimbulkan bau yang tidak sedap ya Pak ya. Kemudian berikutnya adalah tidak menghemat air. Tidak menghemat air ya Pak ya. Nah ini di tempat kita kan airnya ya, banyak ya Pak ya. Jadi kalau kadiran akeh gini banyune ya kerane gede nemen ya Pak ya. Ya Pak ya. Padahal Rasulullah SAW dalam satu hadis karena Rasulullah SAW yatawadda bil mud wa yaghtasilu bis-sha' ya Pak ya. Rasulullah SAW itu berwudu Pak. Itu cukup hanya dengan 1 mud Pak. 1 mud itu berapa? 0,6-0,7 liter Pak. Berarti tidak sampai 1 liter Pak untuk wudhu Pak. Ini kan betapa hematnya beliau dalam menggunakan air baik dalam berwudhu maupun dalam kan hemat sekali Pak ya Pak ya. Maka saya sering kadang-kala di rumah ya kalau pengen lebih hemat ya wadah cat 5 kilo ya Pak ya, dibolongi ya Pak ya. Saya sering wudhu pakai itu Pak ya. Jadi sekalipun airnya banyak ya Pak ya. Ya. Wadah cat 5 kilo ya, dibolongi ya Pak ya. Ya buat wudhu Pak. Ya, asal rata ya Pak ya. Kalau kita kan lihat banyak ya. Jadi yang keluar yang banyak sekali ya Pak ya. Makanya harus sebenarnya bisa lebih hemat ya Pak ya. Sekalipun kita tidak bisa lah katakanlah maaf ya dengan sama dengan Rasulullah dulu ya Pak ya. Mungkin kondisi dulu kan airnya ya Pak ya tidak sebanyak di sekitar kita ya Pak ya. Tapi tentu kita bisa lebih hemat ya Pak ya. Jangan boros. Termasuk Rasulullah ketika mandi pun bisa 1 sok. 1 sok itu sekitar 3 sampai 5 liter ya Pak ya. Kita mandinya berapa liter Pak? 1 bak ya, habis ya Pak ya.
Hadirin hadir rahimakumullah ya. Ini memang ada air mutlak, ada air mustakmal, ada air mutanajis ya Pak ya. Ada air mutlak, air mustakmal, ada air mutanajis ya. Nah ini kemudian yang berikutnya adalah bersuci dengan air yang tidak mensucikan ya. Bersuci dengan air yang tidak mensucikan. Makanya ada air ma'un mutahhirun, ma'un ghair mutahhirin ya Pak ya. Ada ma'un mustakmal, ada ma'un mutanajis ya Pak ya. Ini kalau ma'un mutahhirun itu ini apa? Air mutlak ya Pak ya. Nah, air mutlak ya, suci dan mensucikan ya Pak ya. Seperti ya, air hujan, air laut, ya, air sungai, air sumur ya Pak ya. Termasuk air mineral ya Pak ya. Air mineral juga itu suci mensucikan ya Pak ya. Tapi kalau air teh ya Pak ya, air kopi ya Pak ya, sekalipun suci tapi tidak mensucikan ya. Maka jangan sekali-kali ya, wah pengen wudhu nganggo air kopi apa air teh ya Pak ya. Kita bukan wudhu ya Pak ya. Sekalipun suci tapi tidak mensucikan ya Pak ya. Ada air mustakmal ya yang sudah digunakan untuk bersuci ya Pak ya. Tapi kalau sudah melampaui dua kula itu kulaten ya Pak ya. 60 kali 60 ya Pak. Itu kulaten ya Pak ya. Jadi kalau ada najis sedikit ya, selama tidak berubah warna bau, itu tetap dihukumi statusnya adalah suci ya Pak ya. Hadirin hadir rahimakumullah. Kemudian berikutnya adalah ini sampai jam berapa ya Pak? Sampai jam berapa Pak? 5? Nah, jam 6 ya, kurang ya Pak ya. Balik aja serampung Pak, saja pikir bal Pak ya Pak ya. Mau merungu hasilnya baik supaya ya. Fokus ngaji ya Pak ya. Oh bisa ditonton maning sore ini Pak. Anak siaran ulang ya Pak ya. Hadirin hadir rahimakumullah ya. Kemudian berikutnya adalah berlebihan dalam membasuh anggota wudhu, anggota tubuh ya. Ini berlebihan ya Pak ya. Rasulullah SAW telah mengajarkan ya dalam hadisnya ya. Termasuk ketika ada seorang badui yang minta diajarkan Nabi tentang cara wudhu, kaifa wudhu, maka Rasulullah mengajarkan ya Pak ya, membasuh tangan 3 kali ya Pak ya. Kan kita mulai tadi dengan baca basmalah ya Pak ya, baca basmalah. Kemudian basuh tangan 3 kali. Kemudian apa lagi Pak urutannya? Matmadoh ya Pak ya. Matmadoh itu berkumur ya Pak ya. Jadi matmadoh, istinsyak dan istinsar itu satu gerakan Pak ya. Satu gerakan memasukkan air ke mulut, matmadoh, kemudian bikafin wahid, masukkan air ke hidung, mengeluarkan, itu satu gerakan. Satu jalan ya Pak ya. Bukan wudhu 3 kali kemudian air. Nah, jadi satu gerakan antara matmadoh, istinsyak, istinsar itu satu gerakan ya Pak ya. Kemudian membasuh wajah ya Pak ya, sambil ngucek-ngucek matanya, termasuk yang ada janggutnya ya Pak ya. 3 kali ya Pak ya. Tangan sampai siku ini gini apa gini Pak biasanya Pak? Begini apa begini? Begini ya Pak ya. Begini. Jadi tangan sampai siku 3 kali digosok ya Pak ya, sela-sela jarinya, kanan 3, kiri 3 ya Pak ya. Kemudian mengusap ke kepala Pak ya, mengusap kepala ini sampai Pak depan langsung. Karena al-udhun minaroksi. Ini telinga itu bagian dari kepala. Jadi satu gerakan Pak. Bukan pol. Kemudian, jadi satu gerakan. Ya. Kemudian kaki kanan 3 kali, kiri 3 kali. Itu 3 kali itu maksimal ya Pak ya. Maka tidak melebihi dari 3 kali ya Pak ya. Maka Rasulullah mengatakan, itulah cara wudhu yang aku ajarkan ya. Maka barang siapa yang melakukan lebih dari itu, ya, lebih dari itu berarti lebih dari 3 kali. Maka berarti telah menyalahi sunnahku dan melampaui batas. Ya. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, berikutnya adalah tidak sempurna dalam membasuh anggota wudhu. Nah ini satu kebiasaan Rasulullah SAW itu selalu memperhatikan ya. Sahabat-sahabatnya ketika berwudu ya. Nah ini kita bisa ya, ketika
keluarga kita, anak kita, cucu kita sedang berwudu, kita perhatikan ketika wudunya seperti apa ya Pak ya. Kadang bocah kan wudunya apa ya, ya, tidak sempurna ya Pak ya. Rasulullah juga seperti itu ya Pak ya. Maka ketika Rasulullah mendapati ada sahabat yang tidak sempurna atau belum sempurna dalam berwudu, maka beliau mengatakan apa? Irji fa ahsinil wudu ya. Kembalilah ke tempat wudumu dan fa ahsinil wudu, perbaikilah wudumu. Wailun lil aqab. Celakalah bagi orang-orang yang tidak sempurna dalam membasuh anggota wudu ya. Karena apa? Kalau tidak sempurna dalam membasuh anggota wudu, maka berdampaknya apa? Tidak sempurna juga dalam sholatnya Pak. Keabsahan sholatnya. Ini dimulai dari kesempurnaan dalam berwudu. Hadirin hadir rahimakumullah. Kemudian berikutnya adalah tidur lelap dan tidak berwudu saat akan sholat Pak ya. Turunnya sudah lelap Pak, nyenyak Pak. Mau waktu sholat langsung sholat baik Pak ya. Tidak berwudu lagi Pak ya. Ini kalau sekedar ngantuk, tak ya ngantuk ya Pak ya. Bukan naumun sakilun ya Pak ya. Ini biasanya kajian-kajian ya Pak ya. Kadang ada yang karo ngantuk ya Pak ya. Kajian ba'da maghrib ya Pak ya. Kadang juga nyender karo ngantuk. Was waya isya langsung tangi maning ya Pak ya. Di saat kajian ngantuk jebule barang sholat tangi maning, melek maning ya Pak ya. Nah ini kadang-kala ya, langsung sholat ya Pak ya. Tidak berwudu lagi ya Pak ya. Tapi kalau naumun sakilun, kalau tidur lelap ya, ini memang wudu lagi Pak ya. Karena apa? Supaya apa? Fresh ya dan tidak apa? Terkantuk-kantuk berat ya Pak ya. Ini. Bahkan Rasulullah SAW pernah mengatakan ya, laula an asyuqa ala ummati la amartum biwudi inda kulli sholatin ya Pak ya. Seandainya tidak memberatkan umatku, maka aku akan perintahkan umatku setiap kali hendak sholat berwudu Pak ya. Jadi memang boleh namanya dawamul wudu ya Pak ya. Masih tetap memiliki wudu dalam keadaan suci Pak ya. Tapi seandainya tidak memberatkan, maka apa? Memperbaharui wudu setiap kali hendak sholat. Apalagi ada hadis yang lain mengatakan man tawaddo'a ala tuhrin kutibalu asyra hasanatin. Barang siapa yang berwudu padahal masih dalam keadaan suci ya, belum batal, kemudian memperbaharui wudunya, maka kutibalu asyra hasanatin, akan dicatat 10 kebaikan ya Pak ya. Ana wong wudu terus meriang Pak. Ana beli Pak Haji. Ya. Malah tambah fresh ya Pak ya, tambah fresh ya. Nah ini Rasulullah SAW pernah di suatu hari ya, ketika waktu isya, sholat isya ya Pak ya, beliau datangnya sangat terlambat Pak, terlalu malam ya Pak ya. Sementara orang-orang sudah menunggu di masjid ya Pak ya. Karena menunggu lama itulah kemudian banyak orang yang kemudian tiduran Pak. Ada yang sampai tertidur lelap dan sebagainya. Ketika Rasulullah datang, kemudian iqamatus sholat, dirikan sholat, mereka langsung ikut sholat. Padahal sudah tidur lelap dan sebagainya. Nah ini hadirin rahimahullah. Kemudian berikutnya adalah membasuh leher saat berwudu Pak. Leher Pak. Kadang sisanya banyu nggak dilapna ya Pak ya. Nah ini leher ini bukan ya bagian daripada anggota wudu ya Pak ya. Kemudian berikutnya hadirin rahimakumullah, tidak berurutan membasuh anggota wudu. Tidak berurutan ya. Padahal Rasulullah mencontohkan ya urut ya. Basmalah, basuh tangan, telapak tangan ya. Dan diakhiri dengan membasuh kaki Pak ya. Tapi jebule wudunya dimulai dari apa Bu? Tengah dulu atau dari kaki dulu ya Pak ya. Ini jelas tidak sah ya Pak ya, karena tidak urutan ya Pak ya. Karena di antara rukun-rukun wudu ya, pertama niat ya Pak ya, niat ya. Sekalipun niat ini ya, niat kan apa? Al-qasdu ya Pak. Mahalluha fil qalb ya. Cukup dalam hati ya Pak. Sekalipun ada yang melafalkan niat untuk memantapkan hati ya Pak ya. Tapi mahalluha fil qalb, tempatnya adalah di hati, amaliyah qalbiyah Pak ya. Ini. Kemudian tadi ya sudah saya basmalah, kemudian tadi basuh kedua telapak tangan dan berakhir dengan membasuh kaki Pak ya.
Ini urutannya, Pak ya. Jadi tertib ya, menertibkan ini wudunya ya. Jadi urut ya. Tidak boleh wudu tadi mulai dari tengah dulu atau dari akhir dulu ya. Seperti halnya orang haji apa ya, haji langsung sa'i, belum tawaf ya Pak ya. Ini kan harus urutinnya kan ya, ihram ya, tawaf, sa'i, tahallul, kan seperti itu Pak ya. Kemudian berikutnya adalah tidak berdoa setelah wudu Pak. Tidak berdoa setelah wudu Pak. Padahal ini dahsyatnya keutamaan ya. Orang yang sempurna wudunya kemudian membaca doa setelah wudu, maka akan dibukakan 8 pintu surga Pak. Mayyusbihul wudu summa qala asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi ketika kita selesai ya wudu dengan sempurna, kemudian membaca doa. Doanya apa tadi Pak? Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu cukup sebenarnya Pak. Kalau sesuai hadis ini cukup sudah. Futihat abwabul jannah asamaniyah, akan dibukakan 8 pintu surga. Luar biasa Pak. Jadi wudu sempurna, tambah doa, ini akan membuka 8 pintu surga. Kan luar biasa Pak ya. Boleh ditambahkan juga Pak dengan doa lain Pak. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Boleh ditambahkan ya. Ini. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian berikutnya adalah tidak bersuci saat tidur Pak. Tidak bersuci saat tidur Pak. Nah, ini sunnah ya Pak ya, yang seringkali diabaikan ya Pak ya. Ketika mau tidur tidak bersuci Pak ya. Tidak berwudu ya Pak ya. Bahkan sekalipun maaf ya, yang junub pun itu juga sekalipun boleh menunda mandi janabahnya, tapi tetap disunahkan berwudu Pak ya. Nah ini dalam beberapa hadis yang sahih ya, di antara keutamaan bersuci saat tidur, di antaranya man bata tahiran bata fi syi'arihi malak falam yastaqidul illa qala al malak awwa maghfir li abdika fulan fa innahu bata tahir ya. Barang siapa yang tidur dalam keadaan suci, malaikat akan bersamanya di dalam pakaiannya. Tidaklah ia bangun melainkan malaikat berdoa, ya Allah ampunilah hambamu ini karena ia tidur dalam keadaan suci Pak ya. Ini keutamaannya luar biasa Pak. Jadi sebelum tidur bersuci Pak ya, wudu ya. Ini akan apa? Disertai malaikat ya, dibatiri malaikat, dijaga malaikat, bahkan didoakan oleh Allah maghfirlahu Pak ya. Kan luar biasa Pak ya. Turu ya dalam keadaan suci ya, dijaga oleh malaikat, dibatiri, bahkan didoakan ya Pak ya. Man yabitu ala taharatin wal mautu yab'asahu fayakun ala hayati kamilah. Barang siapa yang tidur ya, dalam keadaan bersuci dan kematian menjemputnya pada malam itu, maka apa? Ia dalam keadaan suci ketika kematian menjemputnya. Berarti hayat kamilah, dalam keadaan sempurna ya. Karena apa? Dalam keadaan bersuci Pak. Mayyabitu ala tahar ayyakun asdaqal liruyah. Barang siapa yang tidur dalam keadaan bersuci, maka apa? Akan mengundang mimpi-mimpi yang baik Pak. Wa ab'ada min tala'ubi syaitan, akan dijauhkan dari permainan setan. Nah, ini luar biasa keutamaannya Pak. Cuma kadang ini problemnya kalau orang beser ya Pak ya. Beser apalagi ya Pak ya. Wudu jebule apa batal apa ya Pak ya. Buang air kecil. Ini wudu lagi enggak Pak? Wah, wudu terus turu-turu ya Pak ya. Nah, ya. Maka ini dalam hal ini berlaku kaidah apa? Idza daqal amru ittasa'a ya.
Idza daqal amru itas, artinya apa? Kalau suatu urusan itu memberatkan, menyusahkan, maka dilapangkan saja. Artinya apa? Berarti wudhu yang pertama itu sudah cukup, Pak. Sudah cukup wudhu pertama itu. Ya. Tidak perlu harus mengulang wudhu lagi. Karena apa? Nanti kondisi itu malah akan memberatkan, menyusahkan, Pak. Orang turu-turu, Pak. Kan aku batal terus wudhu nih. Ya orang turu-turu, Pak. Ya. Cukup sekali, sudah cukup, Pak. Ya. Idza daqal amru ittasa'a. Atau seperti orang apa ya? Datang ke masjid, sholat sunat tahiyatul masjid, Pak. Ternyata ada hajat, Pak, keluar dari masjid, Pak. Kalau masuk masjid, sholat lagi enggak, Pak? Sholat masjid lagi enggak? Kan sudah sholat tahiyatul masjid, Pak. Keluar dari masjid karena ada hajat, Pak. Ketika masuk masjid lagi, ya tidak perlu sholat tahiyatul masjid lagi, Pak. Ya. Baik, kemarin ada satu jamaah di masjid, Ustaz. Kalau keluar pengen jajan, keluarnya penjajan, Pak. Ya. Penjajan, terus lebih malam sholat masjid apa enggak? Ya tidak perlu, Pak. Kecuali jenengan pada maghrib balik ya, Pak ya. Isya mangkat maning, Pak. Nah itu kan masjid lagi. Bermaghrib jajan, Pak. Lebu masjid maning, ya tidak perlu sholat tahiyatul masjid lagi. Nah ini apa ya? Hadirin yang saya hormati, kemudian berikutnya adalah ini mengulur-ngulur mandi junub tanpa wudu, Pak ya. Mengulur-ngulur mandi junub tanpa wudu. Ini maaf ya, kadang orang junub malam hari ya, Pak ya. Kadang juga junub pagi hari, Pak ya. Kalau junub malam hari problemnya biasanya ya angger langsung mandi janabah kayong ya, Pak ya. Ana muni atis ana macam-macam ya, Pak ya. Ya. Nah ini maka boleh menunda mandi janabahnya. Teruslah mandi janabah yang kau baik anggar pan tahajud atau pan subuhan ya, Pak ya. Tapi tetap disunahkan sebelum tidur bebersih ya, Pak ya. Dan berwudu, Pak. Ojo langsung turu bae, Pak, ya, Pak ya. Nah, tapi bebersih dulu ya, berwudu ya, Pak ya. Sekalipun menunda mandi janabahnya. Ya. Tapi anggar junube esok masa ngenteni zuhur, Pak. Kesuwen ya, Pak ya. Ya. Kalau junubnya pagi ya segera mandi, Pak ya. Atau nanti sebelum salat duha ya, Pak ya. Jangan menunggu sampai nanti tibanya waktu zuhur kelamaan, Pak. Karena apa? Malaikat rahmat itu tidak akan mendekati seorang yang dalam keadaan junub kecuali dia berwudu, Pak. Ya. Maka ini jangan mengulur waktu mandi junub ya tanpa berwudu. Menunda mandi wajib hingga melalaikan sholat. Ya. Nah, ini kadang-kadang maaf ya, ini para wanita ya. Kadang ini ya, suci ya, sudah yakin suci, Pak ya. Pada malam hari, Pak ya. Katakanlah jam 10, jam 9 bengi, Pak ya. Barang dilihat, oh sudah suci nih. Nah, ini langsung mandi janabah apa enggak, Pak? Biasanya, Pak. Ibu-ibu biasanya langsung mandi janabah apa besoknya ini, Pak? Ustaz. Biasanya langsung mandi janabah malam itu apa besoknya? Diantarkan besoknya? Langsung, Pak. Tergantung katanya ya, Pak. Nah ini Bapak Ibu yang saya hormati ya. Memang kadang ini ya ada yang diantarkan besoknya ya, Pak ya, supaya tambah yakin ya, Pak ya. Tapi jangan melewati waktu subuh ya, Pak ya. Katakanlah jam 3, jam 4 dilihat lagi ya, Pak ya. Kalau memang betul sudah suci yakin, apalagi sudah sesuai dengan kebiasaannya, ya segera mandi ya. Dan sholat kalau itu masih ada waktu isya, sholat isya. Jangan kemudian sisa bengok subuh ya, Pak ya. Nah ini berarti melalaikan sholat. Padahal masih ada sisa waktu isya, Pak. Kemudian tidak mau bersuci dengan tayamum. Ya. Tidak mau bersuci dengan tayamum. Ya, ini ada kisah menarik, Pak. Ada seorang laki-laki pada zaman Rasulullah itu tertimpa batu, Pak ya. Kemudian apa? Kepalanya pecah, Pak, melopor, Pak ya. Darahnya banyak, Pak. Sudah begitu mimpi basah, Pak. Mimpi basah ya, Pak.
Wis kena lemparan batu, sirahnya melopor, berdarah-darah, mimpi basah maning Pak. Ya. Karena dia tidak tahu tayamum, ya, akhirnya apa? Dia mandi besar. Wah, setelah mandi besar malah jadi ya, orang meriang maning Pak. Ninggal Pak. Ninggal. Ya. Lah kisah ini dilaporkan pada Rasulullah. Lah Rasul mengatakan, lah itulah karena ketidaktahuan ya Pak ya. Harusnya apa? Boleh dengan tayamum, tidak harus mandi janabah. Oh, sudah melopor kayak kok, jebule ya tambah apa ya? Tambah parah malah ninggal apa ya. Maka cukup dengan tayamum. Dan tayamum itu sangat mudah, Pak. Ini kita memang ikhtilaf ya, Pak ya. Para banyak menggunakan beberapa cara ketika tayamum ya, Pak ya. Ada yang hanya satu tepukan dorbah wahidah ya, Pak ya. Satu tepukan ditiup kemudian mengusap kepala, wajah dan telapak tangan. Satu tepukan untuk lil wajhi wal kafen ya Pak ya. Itu yang saya praktekkan selama ini ya Pak ya. Satu tepukan untuk wajah dan telapak tangan. Ada juga yang dua tepukan. Satu tepukan untuk wajah, satu tepukan lagi untuk tangan ya Pak ya. Tapi ada lagi yang tangan sampai siku ya Pak ya. Tangan sampai siku itu karena ada kata wa aidikum minhu. Kata wa aidikum minhu itu menurut mereka adalah yang namanya aidikum ya berarti tangan sampai siku sebagaimana wudu. Tapi ini ada beberapa versi ya Pak ya. Tapi yang saya yakini ini yang roji adalah satu tepukan untuk wajah dan telapak tangan. Itu yang seperti itu. Tapi saya mempersilahkan barangkali ya ada yang mengamalkan lain ya, monggo silahkan ya, sesuai dengan kemantapan keyakinannya. Yang terakhir, Bapak yang saya hormati, adalah mengabaikan mandi Jumat, apa ya? Mengabaikan mandi Jumat, apa ya? Ini mandi Jumat ini ya, ghuslul Jumati wajibun ala kulli muhtalimin ya Pak ya. Jadi mandi di hari Jumat ya, itu adalah sunnah yang dianjurkan ya Pak ya. Terutama bagi laki-laki yang hendak menunaikan sholat Jumat ya Pak ya. Untuk menjaga kebersihan dan kesegaran ya Pak ya. Waktunya dimulai sejak terbitnya fajar sampai sebelum berangkat Jumatan ya Pak ya. Nah ini itu, tapi afdolnya adalah sebelum Jumatan Pak. Boleh kita mulai sejak terbit fajar sampai sebelum berangkat ke masjid, tapi afdolnya utamanya adalah sebelum berangkat ke masjid ya Pak ya. Ini mandinya bukan mandi seperti mandi anak, tapi mandi janabah Pak. Seperti mandi janabah Pak ya, mandi besar ya Pak ya. Tadi dimulai dengan apa? Basmalah tetap ya Pak ya. Membasuh tangan dulu ya Pak ya. Kemudian tadi apa ya? Ini membersihkan ini area ini Pak ya. Nah, kemudian baru berwudu seperti wudu untuk sholat ya. Kemudian diguyurkan di kepala 3 kali ya. 3 kali sambil dikeramas ya Pak ya. Setelah itu diguyurkan ke seluruh badan ya secara merata, dimulai dari sebelah kanan 3 kali, sebelah kiri 3 kali ya. Kalau sudah rata semua diakhiri dengan membasuh kaki. Itu namanya cara mandi janabah Pak ya. Hadirin hadirin rahimakumullah ya. Nah ini kemudian ada yang mengatakan itu kan mandi besarnya karena hubungan badan ya Pak ya. Hubungan suami istri ya Pak ya. Ada yang mengatakan itu sunnah ya. Sunnah ya. Di hari Jumat untuk berhubungan suami istri ya. Memang ada hadis ya. Mani ghatasala yaumal jum'ah wa ghassala wastamsa'a wa ba'angsota kana bikulli sya'ratin khutwah ya. Barang siapa yang mandi di hari Jumat ya, wa ghassala ini artinya jama'a ahlahu ya. Berarti apa? Berhubungan suami istri ya Pak ya. Kemudian mandi janabah ya Pak ya. Kemudian datang ke masjid untuk mendengarkan khutbah, salat Jumat sebagainya ya, sampai salat Jumat, maka bikulli sya'ratin darajah. Setiap rambut adalah darajah ya Pak ya.
Nah ini hadirin rahimakumullah ya. Dalam hadis ini menurut Imam As-Suyuti itu mengatakan ghassala itu maknanya jama'a ahlah ya. Mayyujami ahlahu fi kulli yaumil jum'ah ya. Barang siapa yang berhubungan suami istri di hari Jumat ya Pak ya. Bukan malam Jumat ya Pak, tapi hari Jumat ya Pak ya. Ya. Adalah lahu ajroni, akan mendapatkan 2 pahala ya. Pahala mandi Jumatnya dan pahala mandi janabah karena hubungan suami istri Pak. Jadi mendapatkan 2 pahala. Pahala mandi Jumat karena untuk Jumatan dan pahala karena tadi mandi janabah karena sudah berhubungan suami istri Pak. Nah inilah Bapak yang saya hormati, untuk kajian hari ini saya kira sudah cukup Pak. Selesai Pak ya? Ya cukup, insya Allah lain kesempatan. Kalau ada kesempatan lagi, mudah-mudahan kita akan lanjutkan ya Pak ya. Mari kita akhiri dengan qul subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.